Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian semuanya, sehingga aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, puji syukur marilah kita bersama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah limpahan rahmat, nikmat dan ridhonya. Pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi pernikahan berdasarkan syariat Islam. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semuanya digolongkan umatnya yang insya Allah kelak di akhirat akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada beberapa hal yang kalian semua harus perhatikan. Yang pertama, awalilah kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang kita dapati menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirat. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bagi anak-anakku sekalian yang belum mengisi daftar hadir di form Teams Office 365 atau di link grup Mapel PAI dan budi pekerti pada kelas masing-masing untuk segera mengisinya. Yang ketiga, perhatikan pemaparan materi pernikahan berdasarkan syariat Islam sebagai berikut. Materi pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kompetensi dasar materi pernikahan dalam Islam. 3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6 Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran materi pernikahan berdasarkan syariat Islam. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian menikah, menunjukkan dalil tentang menikah, menyebutkan hukum menikah, mengidentifikasi rukun dan syarat menikah, menyimpulkan hikmah menikah, menjelaskan pengertian talak, menunjukkan dalil tentang talak, menyebutkan hukum talak, mengidentifikasi rukun dan syarat talak, menjelaskan pengertian rujuk, menunjukkan dalil rujuk, menyebutkan hukum rujuk, mengidentifikasi rukun dan syarat rujuk. Pernikahan berdasarkan syariat Islam. A. Pengertian menikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalil tentang menikah berdasarkan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentam kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Hukum menikah. Hukum asal nikah adalah mubah, namun dapat menjadi 1. Jaiz, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. 2. Wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah, sedangkan bila tidak menikah khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. 3. Sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. 4. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. 5. Haram, yaitu orang yang melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti atau niat buruk lainnya. Tujuan menikah. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan hidup adalah idaman setiap orang, berdasarkan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. 2. Membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak, berdasarkan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. 3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 3. 4. Melaksanakan perintah Allah. Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menikah akan dicatat sebagai ibadah, berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 3. 5. Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencela orang yang hidup membujang, dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Al-Hadis. 6. Untuk memperoleh keturunan yang sah, berdasarkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Rukun dan syarat menikah. 1. Calon suami, syaratnya beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji. 2. Calon istri, syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh. 3. Adanya wali, syaratnya mukallaf, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. 4. Adanya 2 orang saksi, syaratnya mukallaf, laki-laki merdeka, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. 5. Adanya ijab qabul, syaratnya dengan kata-kata nikah atau
yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Muhrim. Muhrim menurut pengertian bahasa adalah berarti yang diharamkan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih, muhrim adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Penyebab wanita yang haram untuk dinikahi ada 4 macam. 1. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan. 2. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. 3. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. 4. Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Wali nikah dibagi menjadi 2 macam. 1. Wali nasab terdiri dari 1. Ayah kandung, ayah tiri tidak sah menjadi wali. 2. Kakek, ayah dari ayah mempelai perempuan, dan seterusnya ke atas. 3. Saudara laki-laki sekandung. 4. Saudara laki-laki seayah. 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 7. Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Sedangkan wali nikah yang kedua adalah wali hakim. Kewajiban suami. 1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. 2. Bergaul dengan istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Kewajiban istri. 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib untuk ditaati oleh istri. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai ibu rumah tangga. 4. Memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama Islam. 5. Bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami. Talak. Pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talak. Asal hukum talak adalah makruh, sebab merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Nabi SAW bersabda, "Abghadul halali 'inda Allahi talak." Artinya, perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Rukun talak. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak atau rukun talak ada 3 macam. 1. Yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya baligh, berakal, dan kehendak sendiri. 2. Yang dijatuhi talak adalah istrinya. 3. Ucapan talak, baik dengan cara sharih atau tegas, maupun dengan cara kinayah atau sindiran. Lafaz dan bilangan talak.
Lafaz talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali. Talak 1 dan talak 2 masih boleh rujuk atau kembali sebelum habis masa iddahnya. Dan apabila masa iddahnya telah habis, maka harus dengan akad nikah lagi. Pada talak 3, suami tidak boleh rujuk atau tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu nikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli, serta telah ditalak oleh suami keduanya itu. Macam-macam talak. Talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Talak roj'i, yaitu talak di mana suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak roj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. 2. Talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak bain suhro dan talak bain kubro. Talak bain suhro adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak khulu karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah atau sudah habis masa iddahnya. 2. Talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini, suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istrinya sebelum istrinya dinikahi oleh orang lain dan sudah digauli dan dijatuhkan talak oleh suami keduanya. Macam-macam sebab talak. 1. Ila, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. 2. Li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali, dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata, laknat Allah atas diriku jika tuduhanku itu dusta. 3. Zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. 4. Khulu, atau talak tebus, yaitu permintaan cerai oleh istri kepada suaminya dengan memberinya uang atau lainnya kepada suami agar suami mau menceraikannya. 5. Fasakh, adalah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Lamanya masa iddah. 1. Wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. 2. Wanita yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 3. Wanita yang dicerai suaminya, sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali kuru atau 3 kali suci. 4. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya adalah selama 3 bulan. 5. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Rujuk. Rujuk artinya adalah kembali. Maksudnya ialah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak roj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 229, yang artinya sebagai berikut, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka, para suami,
menghendaki rujuk. Hukum rujuk 1. Adalah mubah atau boleh, adalah asal hukum rujuk. 2. Haram, apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibanding sebelum merujuk. 3. Makruh, bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 4. Sunnah, bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. 5. Wajib, khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu, jika pernyataan talaknya jatuh sebelum dirinya menyelesaikan hak-hak istrinya. Rukun rujuk 1. Istri, syaratnya pernah digauli, talaknya talak roj'i, dan masih dalam masa iddah. 2. Suami, syaratnya Islam, berakal sehat, dan tidak terpaksa. 3. Sighat, atau lafaz rujuk. 4. Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil, berakal sehat, dan dewasa. Demikian penjelasan materi pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jika ada hal-hal yang belum jelas, bisa kalian tanyakan pada tim ini secara langsung atau di grup Mapel PAI dan Budi Pekerti pada masing-masing kelas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.